Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebingungan di masa dewasa muda seringkali dirasakan. Banyaknya tuntutan dari lingkungan sekitar dan juga orang-orang sekitar membuat kita menjadi ragu, cemas, khawatir akan masa depan. Saya, Oki Bagus Pratama, kita bahas Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis adalah krisis perempat abad, di mana dimulai dari dewasa muda, umur 20-an, di mana banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa di umur 20-an itu kita sudah dianggap pure dewasa, pure sepenuhnya dewasa, baik secara mental, kemudian secara emosi dan juga secara finansial. Tapi pada kenyataannya, tidak semuanya seperti itu. Kenapa sih disebut krisis? Ya tadi, karena ketidaksiapan kita di usia dewasa muda, banyak sekali tuntutan dan juga pilihan yang membuat kita bingung, yang membuat kita cemas, ragu akan masa depan gitu loh. Yang dulu bahwa kita itu anak-anak, kemudian remaja, kemudian beranjak dewasa, dan kita sekarang kita diperlihatkan ternyata dewasa itu seperti ini ya, dewasa itu berat ya, dewasa itu susah ya, dewasa itu bla 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 bla, banyak sekali. Walaupun memang quarter life crisis ini tidak sepenuhnya atau tidak semuanya merasakan, tapi baiknya kita harus berhati-hati supaya kita tidak masuk atau ke dalam fase quarter life crisis ini. Ciri-ciri quarter life crisis. Yang pertama itu adalah bingung. Mudahnya kita merasa bingung di umur dewasa muda ini. Kita bingung habis kuliah mau kemana gitu loh. Terus habis kerja mau apa, terus hubungan percintaan mau kayak gimana selanjutnya dan lain-lain. Di mana sih kemampuan kita sebenarnya? Apa sih passion kita? Dan sebenarnya jati diri kita itu di mana? Jadi kita bingung terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Yang pada akhirnya kita bingung ingin melakukan apa selanjutnya. Kemudian setelah banyaknya pilihan muncul ciri yang ketiga, yaitu tidak bisa memilih. Ya, dari banyaknya pilihan tadi, ingin mencoba tapi takut gagal, ingin mencoba tapi cuma sekedar omongan doang, ingin mencoba tapi ragu, ya akhirnya kita bingung tuh. Aduh ya udahlah, akhirnya nggak milih apapun itu, jadi tidak ada yang bisa dipilih. Dan itu merupakan bukan kerugian sih, lebih kepada ya udah, ketika punya banyak pilihan ya dicoba satu-satu, eksplor satu-satu gitu pilihan tersebut. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh ragu, kita harus berani mencoba pilihan A, B, C dan lain-lain itu. Karena di umur 20 tahunan ini kita dituntut untuk banyak mengeksplor ya, entah di bidang apapun itu yang sifatnya generalis, di luar bidang spesialis kita. Misalkan di bidang musik misalkan, atau di bidang literasi atau bisnis, selagi itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain, kenapa nggak dicoba? Dengan kita mengeksplor tadi, jadi kita lebih bisa mengetahui mana sih pilihan yang jadi kelebihan kita dan mana sih pilihan yang jadi kekurangan kita. Ketika kita mengetahui kelebihan kita bisa mempertajamkan kelebihan kita tersebut gitu loh. Jadi misalkan di bidang bisnis, ya udah, jadi kita matangkan di bisnis itu, di bidang bisnis itu. Dan ketika kita tahu yang jadi kekurangan kita itu apa, ya jadi kita di situ bisa belajar lagi untuk bisa mempertajam apa yang jadi kekurangan kita. Ingat, kita masih umur 20 tahunan. Masih banyak waktu untuk belajar, masih banyak waktu untuk mengeksplor, dan kita juga punya tenaga banyak. Jadi manfaatkan waktu ini dengan baik. Selanjutnya yaitu ada putus asa. Karena tidak ada yang bisa dipilih, akhirnya pasrah akan keadaan, putus asa dengan keadaan tersebut. Ketika manusia diberi beberapa permasalahan A, B, C, dan D, misalkan seperti itu, dengan beban yang bermacam-macam, ya Tuhan itu memilih kita untuk menyelesaikan masalah itu gitu loh. Tuhan itu mempercayakan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ya dikerjakan. Jadi ketika kita punya masalah di depan, ketika kita punya sesuatu di depan yang harus diselesaikan, ya dikerjakan.
ujian sekolah aja itu harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita tahu hasilnya gitu kan. Begitu juga mungkin kehidupan. Ketika kehidupan ini kita dikasih ujian, ya kita garap dulu, kita kerjakan dulu, kita melangkah dulu, mencoba untuk misalkan masalah atau ujian itu terlebih dahulu, sehingga kita bisa tahu ending dari permasalahan ini yang bisa kita dapat itu apa. Jadi ya jangan putus asa, kita harus berani untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Kemudian selanjutnya adalah cemas akan masa depan. Konsepnya seperti ini deh. Kita itu tidak boleh khawatir akan masa depan. Justru masa depan itu harus kita yakini dengan cara apa? Yakini dengan usaha dan kerja keras kita saat ini. Jadi apa yang kita tanam sekarang itu akan dipetik nanti di masa depan. Jadi pertanyaannya adalah apakah kerja keras dan usaha kita saat ini sudah membuat kita yakin akan masa depan kita nanti? Dan apakah kalian merasakan ciri-ciri quarter life crisis ini? Setelah ciri-ciri, kemudian ada fase quarter life crisis. Krisis diawali dengan adanya rasa jenuh. Kita terjebak dalam rutinitas yang sama. Melakukan hal itu lagi. Kita merasa bosan, kita merasa jenuh. Kemudian keluar dari rutinitas, keluar dari realita. Time out. Istilahnya itu seperti istirahat, meninggalkan realita, muncul rasa takut untuk gagal. Setelah menghindar dari realita, kemudian fase selanjutnya yaitu seperti mengumpulkan energi kembali, mencoba untuk healing atau mengumpulkan energi untuk bisa ke fase selanjutnya yaitu eksplorasi. Untuk eksplorasi ini otomatis kita tadi yang di awal banyaknya pilihan-pilihan itu, kita mencoba pilihan A. Ketika pilihan A itu gagal, otomatis kita melanjutkan ke eksplorasi selanjutnya yaitu di pilihan B. Jadi eksplorasi ini sangat penting untuk kita di usia muda 20-an tahun. Setelah eksplorasi, kemudian ada masa di mana bangkit kembali dari keterpurukan yang tadi dari krisis awal dimulai, kemudian bangkit kembali karena energi tadi sudah ada, kemudian mencoba untuk bisa bergerak lagi yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah fase ada penyebab dari quarter life crisis. Penyebabnya ada dua, yaitu ada dari dalam diri dan juga ada dari luar diri. Ada internal dan juga dari eksternal. Internalnya itu apa sih? Ya tadi kita belum mengetahui sepenuhnya tentang diri kita. Kita belum mengenal betul-betul kebisaan kita ini apa sih? Apa sih yang saya mau? Apa sih passion kita? Siapa sih kita? Jadi belum begitu mengenal diri kita sendiri. Kemudian faktor dari luar diri kita atau faktor eksternal. Ya, faktor eksternal biasanya dari lingkungan sekitar, dari orang-orang sekitar. Hey, kapan kamu lulus? Hey, kapan kamu wisuda? Hey, kapan kamu kerja? Hey, kapan kamu nikah? Ya, pertanyaan seperti itu kalau misalkan diteruskan selalu ada. Gak ada habisnya. Ingat, setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir. Lakukan apa yang ada di depan kita terlebih dahulu. Ya mungkin ketika kita lagi penelitian, ya udah lakukanlah penelitian kita dengan baik sampai benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika kita lagi mengurus skripsi atau revision, ya udah revisionlah terlebih dahulu. Cara mengatasi quarter life crisis. Yang pertama yaitu berdoa. Ya berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, minta kelancaran terhadap apa yang kita rencanakan. Ya semoga apa yang kita rencanakan tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jangan lupa berdoa. Yang kedua yaitu ekspresikan diri. Ya misalkan ketika kita ingin nangis karena ada masalah A, masalah B yang membuat kita benar-benar down
dan di saat itu kita ingin menangis, ya udah menangis aja, nggak masalah. Justru keadaan tersebut bisa jadi malah bisa meringankan kita. Dengan kita menangis, dengan kita merasa sedih, itu bukan berarti kita lemah. Justru hal itu malah bisa meringankan beban kita. Selanjutnya yaitu ya kumpul bersama teman-teman. Untuk apa kumpul bersama teman-teman? Ya untuk saling sharing, bercerita, mungkin curhat, dan itu bisa meringankan beban pikiran yang ada di diri kita. Selanjutnya ada mencoba hal-hal baru. Mungkin bisa di bidang musik, seni, atau memasak, berkebun, atau berbisnis mungkin. Ya selagi itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, kenapa enggak? Mungkin bisa juga traveling, sekadar untuk refreshing, untuk bisa menghealing diri, untuk bisa mengumpulkan energi kembali. Kemudian mencari mentor. Mentor ini penting sekali, karena mentor ini seperti role model lah. Role model untuk kita. Ya nggak usah jauh-jauh, contohlah orang tua kita. Ya sekali-kali lah bercerita gitu lah tentang masa lalu, atau bagaimana sih ketika orang tua kita pada saat muda gitu loh. Apa sih yang mereka lakukan, seperti apa sih jerih payah mereka ketika pada saat itu. Dan dengan hal itu kita belajar dari pengalaman mereka, dan kita jadi mengerti, oh ini loh yang saya harus lakukan, seperti ini loh yang kita harus lakukan, seperti itu. Jadi mentor itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah menemui psikolog ketika permasalahan quarter life crisis ini sudah sangat berat, sudah sangat membebani pikiran, terus sudah sangat mengganggu pikiran kita. Ya tidak salahnya kita menemui psikolog, karena memang itu bidangnya untuk bisa membantu mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dari semuanya, kita tidak perlu khawatir tentang quarter life crisis ini. Justru kita harus yakin, apalagi akan masa depan kita. Kita tidak boleh khawatir akan masa depan kita, kita harus yakin dengan masa depan kita. Dengan usaha dan juga doa. Ingat, usaha dan doa adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Ingat, ketika semua doa langsung ada jawabannya, manusia bisa lupa apa itu berusaha. Cukup sekian pembahasan quarter life crisis kali ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berkarya, dan juga jangan bingung. Saya Oki Bagus Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.